Saya kira PKB dan Gerindra cukup serius menjalin komunikasi politik tentu untuk menjajal soal kemungkinan bagaimana dua partai ini bisa berduet di Pilpres 2024 yang akan datang. Gerindra punya jagoan, PKB juga punya jagoan. Dalam konteks itulah sebenarnya kedua partai ini sangat mungkin bisa kawin bersama untuk 2024. Ini tentu tidak terlepas dari konfigurasi politik yang mulai belakangan berkembang ya. Misalnya sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu. Kemudian sebelumnya kita juga sudah mendengar dan menyaksikan bersama bagaimana Nasdem menyodorkan 3 capres yang kemudian sudah mulai diperkenalkan ke publik. Ada Andika, ada Ganjar Pranowo, dan ada Anies Baswedan. Sementara pada spektrum yang lain, ada PDIP yang sudah punya golden ticket untuk bisa mengajukan capres dan cawapres sendiri. Inilah yang sebenarnya bisa menegaskan kenapa PKB misalnya kemudian melakukan pertemuan dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto, tentu sebagai upaya untuk menyusun batu bata kekuatan politik soal kemungkinan bagaimana dua tokoh ini bisa bersanding. Meski sebelumnya PKB menyatakan sedang menjalin hubungan cinta segitiga dengan Demokrat, dengan PKS secara diam-diam. Tapi kalau melihat chemistry-nya, saya lihat bahwa PKB jauh lebih banyak berharap bisa bersanding dengan Prabowo, bisa berkoalisi dengan Gerindra yang menurut mereka jauh lebih realistis untuk bisa maju. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut rumit koalisi yang dibangun PKB Partai Gerindra dalam menduetkan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Sebetulnya koalisi Partai Gerindra dan PKB sangat mungkin terbentuk. Meski menurut Adi Prayitno, sebelumnya PKB terlibat cinta segitiga dengan PKS dan Demokrat, di mana sudah lama pacaran, diam-diam, tapi setelah itu PKB menyatakan jatuh hati dan merasa cocok dengan Gerindra. Itu artinya apa? PKB ini merasa pacaran diam-diam dengan PKS dan Demokrat sudah lama, tapi nikahnya ingin dengan Gerindra, kata Adi Prayitno, Senin 20 Juni 2022. Inilah yang saya sebut bahwa Muhaimin Iskandar dan PKB sedang menaruh cinta di banyak parpol, naruh cinta di PKS, naruh cinta di Demokrat, dan harus cinta juga di Gerindra, lanjut dia. Adi pun menilai sangat rumit membaca sikap politik PKB seperti apa, karena semua partai politik diberi harapan palsu, PHP, dan diajak menikah di Pilpres 2024. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah. Ya, artinya dengan, ya saya nggak menganggap PKS militan dan ulet, nggak terlalu berlebihan. Ya paling tidak itu yang dikatakan orang. Ya, dan PKS yang PKB yang berkuasa penuh di dunia pesantren dan yang merakyat di bawah, ulama-ulama ini kalau bertemu ngeri-ngeri sedap. Habib tadi soal jalan ketiga, soal koalisi semut merah, apalah itu, tetapi yang diharapkan masyarakat sama seperti tahun 98-99 ketika kita mengalami pembelahan. Cuma satu memang yang belum ada, tidak ada seseorang pun solidarity maker atau orang tertentu. Maka yang perlu hari ini adalah sistem, nilai yang mempertemukan.
yang saya sebut dengan Kalimatun Sawa, atau koalisi yang mempertemukan dan menyajikan itu sehingga masyarakat nggak was-was. Jangan ada Pilpres 2024 ini was-was. Ia juga menilai bahwa sikap PKB itu tidak kondusif, sekalipun ketika elit PKB begitu agresif menyampaikan pentingnya soal koalisi nasionalis dan religius antara PKB dan Gerindra. Namun rasa-rasanya Gerindra masih bersikap dingin. Hanya elit PKB yang kemudian sepertinya cukup sumringah bahwa pertemuan Muhaimin dengan Gerindra sangat cocok kalau mereka itu lanjut ke pelaminan 2024, ucap Adi. Itu sulit berganti disampaikan oleh elit PKB, tetapi tak ada satupun respon dari elit Gerindra yang secara definitif menyambut baik usulan untuk menduetkan antara Prabowo dan Muhaimin Iskandar, ucapnya. Menurut Adi, ada dua hal yang dicermatinya soal sikap Prabowo dan Partai Gerindra kepada PKB. Adi menyebut Prabowo masih terlihat sangat ingin maju bersama PDIP di 2024. Apalagi, lanjut Adi, chemistry PDIP dan Gerindra tentu sangat kuat saat ini. Kedua, Adi mengatakan tidak kalah pentingnya adalah jika Prabowo tetap ingin maju di 2024, tentu membutuhkan sosok calon wakil presiden, cawapres yang memiliki elektabilitas tinggi. Tentu jawabannya bukan Muhaimin Iskandar, karena Prabowo saat ini elektabilitasnya tidak bisa mengunci kemenangan, kata Adi. Karena itu, Adi menilai bahwa faktor cawapres sangat penting, terutama sosok yang juga muncul secara signifikan di survei. Kemudian tak mengherankan kalau sikap agresif PKB yang selalu mengkait-kaitkan soal kemungkinan koalisi PKB dan Gerindra hingga kemungkinan menduetkan Prabowo dengan Muhaimin itu terkesan masih ditanggapi dingin Gerindra. Kenapa? Karena Gerindra masih mempertimbangkan dua hal itu. Kelihatannya masih ingin bersama PDIP dan tentu cawapres yang elektabilitasnya bagus. Dan itu bukan Muhaimin Iskandar, jelas Adi. Jadi agak rumit sebenarnya menjelaskan soal kemungkinan koalisi PKB dan Gerindra dengan menduetkan Prabowo dan Caimin. Kecuali PKB ingin berkoalisi dengan Gerindra, tapi tidak menyodorkan posisi cawapres. Mungkin sangat mudah dan Gerindra akan berterima kasih, ujar Adi. Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan santai di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta. Itu turut dihadiri jajaran elit Partai Gerindra dan PKB. Elit kedua partai antara lain dari PKB tampak hadir Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawait, Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB Saiful Huda, anggota Komisi 1 DPR Taufik Abdullah, dan Ketua DPP Lukmanul Hakim. Sementara Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Harian Sufmi Dasko Ahmad, dan jajaran DPP Partai Gerindra lainnya. Ini nggak ada istilahnya main dua kaki ya. Semua partai ingin membuka komunikasi. Cuman kebetulan PKB ini mudah diterima komunikasinya itu ya. Jadi dengan Gerindra ternyata
ada komunikasi, dengan partai lain ada komunikasi, bukan. Jadi yang disebut koalisi semut merah yang kami bicarakan bersama-sama itu tetap kita diskusi, kan itu di level tingkat 2. Jadi pertemuan ketua umum partai semut merah kan belum ada, itu maksud saya. Tapi kalau yang Gerindra itu kan langsung bertemu antara ketua umum dengan ketua umum. Setelah pertemuan, Prabowo mengatakan bahwa komunikasi antara Gerindra dan PKB sudah berlangsung cukup intensif dalam beberapa bulan belakangan. Sehingga pertemuan tersebut menjadi titik puncak komunikasi kedua parpol itu. Alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024, ujar Prabowo. Menteri Pertahanan itu mengatakan bahwa antara dirinya dan Gus Muhaimin merupakan sahabat lama. Kita sebenarnya sudah melakukan diskusi intensif selama beberapa bulan ini. Namun malam hari ini saya mendapat kehormatan menerima beliau, Ketua Umum PKB di Kertanegara nomor 4 ini, dan kita melanjutkan pembicaraan yang intensif, tuturnya. Menurut Prabowo, kerjasama Gerindra dan PKB dalam pemilu 2024 dimaksudkan untuk kepentingan bangsa, mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Tentunya kita semua sadar bahwa bangsa kita, negara kita akan menghadapi proses politik menjelang tahun 2024, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan di ujungnya pemilihan kepala daerah. Ini suatu tugas kenegaraan yang sangat serius, sangat penting, dan kami sebagai ketua umum partai yang punya konstituen dan pengikut yang cukup besar, tentunya kami sadar akan tanggung jawab tersebut, katanya. Komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif dan juga dengan partai-partai lain, tapi alhamdulillah kita sudah mencapai titik-titik pertemuan, titik-titik kerjasama, titik-titik kesepakatan di mana kita secara garis besar menyatakan keinginan kita masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan erat untuk menghadapi tanggung jawab kenegaraan tersebut, yaitu Pilpres, Pileg, dan Pilkada tahun 2024. Karena itu, untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, komunikasi antara Gerindra dan PKB berjalan dengan intensif. Bahkan Prabowo menyebut komunikasi intensif juga dilakukan dengan partai-partai lain. Sementara itu, Gus Muhaimin mengatakan bahwa PKB dan Gerindra siap bekerja sama secara utuh dan menyeluruh dalam menghadapi dan menyiapkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada di 2024. Semoga kerjasama kita ini bisa terus dilanjutkan bersama partai-partai lain untuk menuju suksesnya Pilpres, suksesnya Pilkada, dan suksesnya Pileg di 2024. Dan kita PKB dan Gerindra visi dan tujuan perjuangan yang sama untuk NKRI yang lebih maju, adil, dan sejahtera, kata Gus Muhaimin.
Muhaimin mengatakan bahwa sebetulnya pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi dan pertemuan-pertemuan yang secara intensif dilakukan jajaran pengurus DPP PKB maupun DPP Gerindra. Alhamdulillah malam ini semakin menguat kerjasama itu, ungkap Wakil Ketua DPR RI ini. Dalam momen itu juga, Partai Gerindra dan PKB sudah mencapai kata sepakat untuk melakukan koalisi dengan nama Kebangkitan Indonesia Raya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak 2024. Koalisi ini pun mengusung jargon perpaduan antara nasionalis dan religius yang merupakan kombinasi dari kekuatan dua partai tersebut. Nasionalis religius, religius nasionalis, ujar Prabowo. Pernyataan Prabowo tersebut langsung ditimpali Muhaimin demi kebangkitan Indonesia Raya.